Di pinggir kota yang sepi, di antara deretan rumah sederhana dengan halaman kecil yang dipenuhi tanaman liar, berdiri sebuah rumah kayu tua beratap seng. Rumah itu milik Anjani, seorang wanita berusia 68 tahun yang hidup sendiri. Dinding kayunya sudah mulai lapuk, dicat warna hijau pudar yang mengelupas di beberapa bagian. Namun Anjani selalu menjaga kebersihannya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia menyapu halaman dengan sapu lidi, membersihkan daun-daun kering yang berjatuhan dari pohon mangga di depan rumah. Anjani tidak punya keluarga dekat. Anak-anaknya telah lama merantau ke kota besar, dan suaminya meninggal puluhan tahun lalu dalam kecelakaan di pasar. Meski sendiri, ia tidak pernah merasa kesepian. Baginya, kesibukan sehari-hari dan obrolan ringan dengan tetangga sudah cukup mengisi hari. Hidup itu seperti air di sungai, harus terus mengalir. Kalau berhenti, malah keruh. Katanya suatu sore kepada Bu RT yang mampir untuk meminjam garam. Bu RT hanya terkekeh. "Kamu ini, Anjani, umur sudah segini, kok masih puitis?" Anjani hanya tersenyum. Matanya yang masih jernih berkilat di bawah sinar lampu minyak yang redup. Rumahnya sederhana, dengan perabotan tua yang sebagian besar peninggalan suaminya, sebuah meja kayu yang kini digunakan untuk menyusun dagangan, lemari kecil dengan cermin retak, dan ranjang besi yang berderit setiap kali ia berbaring. Di sudut ruangan, ada radio transistor tua yang selalu menyala, memutar lagu-lagu dangdut lawas yang mengiringi kesendiriannya. Anjani menjalankan hidupnya dengan menjaga toko sembako kecil di beranda rumahnya. Toko itu bukanlah toko besar, hanya sebuah meja panjang yang dipenuhi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Beras dalam karung kecil, gula pasir yang dijual per kilo, minyak goreng dalam botol plastik, sabun colek, dan beberapa bungkus rokok yang selalu laris. Di belakang meja, ia duduk di kursi rotan, menanti pelanggan, sambil menjahit kain perca menjadi keset untuk dijual di pasar minggu. Pagi itu, seperti biasa, ia membuka toko sejak pukul 6. Udara masih sejuk dan kabut tipis masih menyelimuti jalanan tanah di depan rumah. "Pagi Bu Anjani, beras 5 kilo ya, sama minyak setengah liter," sapa Pak Maman, tukang ojek yang selalu mampir sebelum memulai harinya. Anjani mengangguk, mengambil timbangan tua dari bawah meja. "Harga beras naik sedikit, Pak, tapi saya kasih bonus bawang merah ya," sambil menimbang dengan cekatan. Pak Maman mengangguk. "Asal dari Bu Anjani mah, saya percaya. Tanganmu itu kayak sulap, cepat dan pas." Anjani tertawa kecil, mengemas barang dalam kantong plastik. Tokonya bukan hanya tempat berbelanja, tetapi juga tempat berkumpul. Para tetangga sering duduk di bangku panjang di depan toko, mengobrol tentang harga sayur di pasar, atau berita politik yang mereka dengar dari radio. Bagi Anjani, toko ini adalah jantung hidupnya, sumber penghasilan sekaligus cara ia tetap terhubung dengan dunia. Meski usianya sudah lanjut, Anjani memiliki pesona yang sulit diabaikan. Wajahnya masih menawan, dengan kulit yang meski mulai keriput, tetap halus, dan mata yang selalu berbinar penuh semangat. Rambutnya yang mulai memutih diikat rapi ke belakang, memperlihatkan leher jenjang yang masih anggun. Tubuhnya, meski tidak lagi kencang seperti dulu, masih proporsional, dengan lekuk yang membuatnya tampak jauh lebih muda dari usianya. Pakaiannya sederhana, biasanya kain kebaya tipis dan kain batik yang melilit pinggang. Namun entah bagaimana, ia selalu tampak memikat. "Bu Anjani, kalau saya seusia kamu, pasti saya iri. Ini umur segitu kok masih kayak gadis," canda Ibu Sari, tetangga yang sering membeli sabun. Anjani hanya menggeleng. "Alah, ibu ini bisa saja. Cantik itu dari hati, bukan dari muka." Tapi Ibu Sari berkesiras. "Bukan cuma hati, badanmu itu loh, masih bikin orang melirik." Anjani hanya tertawa, mengalihkan perhatian ke pelanggan lain. Namun ia tahu benar bahwa penampilannya sering menjadi perbincangan. Di pasar, para pedagang sering berbisik tentang janda cantik yang masih menjaga diri dengan baik. Dan di toko, tatapan beberapa pelanggan seringkali lebih lama dari yang seharusnya. Kecantikan Anjani bukan hanya daya tarik, tetapi juga tantangan. Tokohnya sering didatangi lelaki, baik yang sekedar berbelanja maupun yang sengaja datang untuk menggoda.
Ada Pak Tono, pedagang ayam yang selalu membeli rokok dan sengaja memuji Anjani setiap kali datang. Bu Anjani, kalau tiap hari lihat muka cantik begini, saya bisa rupa jalan pulang, katanya suatu siang. Matanya nakal. Anjani hanya tersenyum tipis. Pak Tono, jangan lupa istri di rumah ya, nanti dimarahi. Tapi Pak Tono hanya tertawa, mengedipkan mata sebelum pergi. Ada pula Mas Joko, sopir angkot yang lebih berani. Suatu hari, saat membayar sebotol minyak goreng, ia sengaja memegang tangan Anjani lebih lama. Tangan Bu Anjani halus banget, kayak sutra, katanya dengan suara rendah. Anjani menarik tangannya dengan cepat, wajahnya tetap ramah tapi tegas. Mas Joko, tangan saya cuma buat nimbang beras, bukan buat dipuji. Jawabnya setengah bercanda, tapi cukup untuk membuat Joko mundur. Meski begitu, godaan seperti ini bukan hal baru bagi Anjani. Ia sudah terbiasa, dan dengan cerbik, ia selalu mengalihkan perhatian atau menjawab dengan lelucon yang membuat pelanggan tak bisa terlalu jauh melangkah. Baginya, menjaga martabat lebih penting daripada menanggapi setiap pujian. Di balik semua godaan itu, hati Anjani sebenarnya sudah terpaut pada seseorang. Rohmat, pemuda berusia 30 tahun yang bekerja sebagai tukang kayu di kota. Rohmat bukan pelanggan tetap, tapi ia sering mampir ke toko Anjani untuk membeli kebutuhan atau sekedar berngobrol. Awalnya, Anjani hanya menganggapnya seperti pelanggan lain. Tapi lama-kelamaan, sikap Rohmat yang sopan dan perhatian membuatnya tersentuh. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur kota, Rohmat berteduh di toko Anjani. "Bu, maaf, numpang berteduh ya, hujan ini kayak nggak mau berhenti," katanya mengibaskan air dari jaketnya. Anjani mengangguk, menyodorkan secangkir teh hangat. "Duduk dulu, Mat, nanti masuk angin kalau basah begitu." Mereka berngobrol panjang dari soal harga kayu hingga cerita masa kecil Anjani di desa. Rohmat mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali tertawa pada lelucon Anjani. "Bu, kalau dengar cerita ibu, saya jadi pengen ke desa itu. Kayaknya damai," katanya. Anjani tersenyum. "Damai kalau hatinya tenang, Mat. Tempat cuma pelengkap." Sejak hari itu Rohmat sering datang, kadang membawa kayu kecil yang diukirnya sebagai hadiah. Anjani tak pernah mengakui perasaannya, tapi setiap kali Rohmat datang, hatinya terasa lebih ringan, seperti ada sinar yang menyelinap ke dalam hidupnya yang monoton. Cinta Anjani kepada Rohmat bukanlah sesuatu yang ia rencanakan, melainkan tumbuh perlahan seperti akar pohon yang merayap di bawah tanah, tak terlihat namun kuat. Rohmat, dengan senyumnya yang hangat dan sikapnya yang tulus, telah menjadi bagian dari hari-hari Anjani. Setiap kali ia datang ke toko, membawa cerita tentang pekerjaannya sebagai tukang kayu atau sekadar membantu mengangkat karung beras, Anjani merasakan kehadirannya seperti angin sejuk di tengah terik. Ia tak pernah berani mengungkapkan perasaannya, takut usianya yang jauh lebih tua akan menjadi penghalang. Namun, di dalam hati, ia sering membayangkan bagaimana rasanya jika Rohmat melihatnya bukan hanya sebagai pemilik toko, tetapi sebagai wanita yang masih memiliki mimpi. Suatu malam, saat toko sudah tutup dan Anjani sedang menghitung uang di meja kecil, Rohmat muncul di depan pintu membawa sebuah kotak kayu kecil yang diukir dengan motif bunga. "Bu, ini buat ibu, saya bikin kemarin malam," katanya sedikit malu-malu. Anjani mengambil kotak itu. Jarinya menyusuri ukiran yang halus. "Mat, ini bagus sekali. Kamu bikin sendiri. Buat tanganmu selalu istimewa," ujarnya matanya berbinar. Rohmat tersenyum. "Asal ibu suka, saya senang. Ibu kan selalu baik sama saya." Anjani hanya mengangguk, menahan debaran di dadanya. Kotak itu kini ia simpan di samping ranjangnya, menjadi pengingat bahwa di usianya yang tak lagi muda, masih ada seseorang yang membuatnya merasa berarti. Hari itu, langit di pinggir kota tampak cerah, dengan awan putih yang bergerak perlahan. Anjani baru saja selesai melayani beberapa pelanggan ketika Rohmat datang, mengenakan kemeja kotak-kotak yang sedikit kusut dan celana jeans yang agak pudar. Ia membawa sebuah tas kain berisi alat-alat kayu, seolah baru pulang dari pekerjaan. "Bu, saya boleh mampir ke rumah ibu sore ini. Ada sesuatu yang mau saya omongin," katanya sambil menggaruk tengkuknya. Ekspresinya sedikit gugup. Anjani yang sedang menyusun botol kecap di rak menoleh dengan kening berkerut. "Ada apa, Mat? Serius amat mukanya." "Ya boleh, nanti sore datang aja, rumah kan gak jauh," jawabnya berusaha terdengar santai meski hatinya mulai bertanya-tanya. Rohmat mengangguk. "Makasih Bu, saya datang sekitar jam 5 ya."
Setelah Rohmat pergi, Anjani melanjutkan pekerjaannya. Tapi pikirannya melayang. Apa yang ingin dibicarakan Rohmat? Apakah hanya urusan biasa atau ada sesuatu yang lebih dalam? Ia menggelengkan kepala, menegur dirinya sendiri karena terlalu banyak berpikir. Anjani, kamu ini sudah tua. Jangan kebanyakan mimpi, gumamnya sambil menyapu lantai toko. Namun di sudut hatinya, ada harapan kecil yang mulai menyala, seperti bara yang tak sengaja tersulut. Sore itu, setelah menutup toko lebih awal, Anjani memutuskan untuk mandi sebelum Rohmat datang. Air dari bak mandi yang dingin menyegarkan tubuhnya, dan ia membiarkan pikirannya mengembara sambil menggosok sabun ke kulitnya. Di rumah sederhananya, kamar mandi hanya berupa bilik kecil dengan dinding seng dan atap plastik yang bocor di beberapa titik. Ia terbiasa dengan kesederhanaan itu, namun hari ini ia merasa sedikit berbeda. Mungkin karena kedatangan Rohmat atau mungkin karena ia ingin merasa lebih segar di hadapannya. Sementara itu tanpa sepengetahuan Anjani, Rohmat sudah tiba di rumahnya. Ia mengetuk pintu depan tapi tak ada jawaban. "Bu Anjani?" panggilnya pelan, mengintip melalui jendela yang tirainya sedikit terbuka. Rumah tampak sepi, hanya suara air dari kamar mandi yang samar terdengar. Rohmat ragu sejenak, lalu memutuskan untuk masuk dan menunggu di ruang tamu kecil yang hanya berisi kursi kayu dan meja tua. Ia duduk, tangannya memainkan tali tas kainnya, mencoba menenangkan kegugupan yang tak ia pahami. "Mungkin Bu Anjani sedang sibuk," gumamnya, menatap foto tua di dinding yang memperlihatkan Anjani muda bersama suaminya tersenyum di bawah pohon kelapa. Setelah selesai mandi, Anjani mengeringkan tubuhnya dengan handuk tua berwarna biru yang sudah sedikit pudar. Ia membungkus handuk itu di sekitar tubuhnya, berjalan menuju ruang tamu tanpa menyadari bahwa Rohmat sudah ada di sana. Jantungnya hampir berhenti ketika ia melihat Rohmat duduk di kursi, matanya melebar kaget. "Ya Tuhan, Mat, kamu sudah datang. Maaf, saya nggak dengar ketukan tadi," katanya. Wajahnya memerah karena malu. Rohmat buru-buru memalingkan muka, tapi tak bisa menahan diri untuk tidak melirik sekilas. "Maaf Bu, saya nggak tahu Ibu sedang mandi. Saya tunggu di luar aja ya," balasnya, suaranya sedikit terbata. Anjani menggeleng cepat. "Nggak usah, duduk aja di situ. Saya ganti baju dulu sebentar." Ia berbalik, berjalan menuju kamarnya dengan tangan memegang handuk erat-erat. Rohmat mengangguk, mencoba fokus pada benda-benda di ruangan untuk mengalihkan pikirannya. Namun, gambar Anjani yang baru saja ia lihat, kulitnya yang masih halus meski usianya lanjut, dan aura anggun yang tak bisa disembunyikan, terus terbayang di benaknya. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri sambil menunggu Anjani kembali. Namun, takdir seolah punya rencana lain. Saat Anjani melangkah kembali ke ruang tamu, masih mengenakan handuk karena lupa mengambil baju dari tali jemuran, kakinya tersandung karpet kecil di lantai. Handuk yang ia kenakan, yang sudah longgar karena tergesa, tiba-tiba melorot dan jatuh ke lantai. Anjani membeku. Wajahnya pucat, tangannya berusaha menutupi tubuhnya tapi terlambat. "Astaga!" serunya. Panik, berusaha meraih handuk itu dengan cepat. Rohmat, yang awalnya memalingkan muka, tak bisa menahan diri untuk menoleh. Matanya membelalak, tak percaya dengan pemandangan di depannya. Tubuh Anjani, meski tak lagi muda, memiliki keindahan yang alami, dengan lekuk yang lembut dan kulit yang bersinar di bawah cahaya lampu Petromax. "Bu, maaf, saya nggak sengaja," katanya tergagap, wajahnya memerah, tapi matanya seolah terpaku. Anjani, yang awalnya panik, tiba-tiba merasa aneh. Ada campuran malu dan sensasi lain yang sulit dijelaskan. Seolah tatapan Rohmat bukan hanya membuatnya canggung, tapi juga diinginkan. "Mat, tolong ambilkan kain di jemuran, cepat," pintanya. Suaranya gemetar, tapi berusaha tegas. Rohmat buru-buru bangkit, hampir menabrak meja, dan berlari keluar untuk mengambil kain batik yang tergantung di halaman. Saat ia kembali, Anjani sudah membungkus dirinya dengan handuk lagi, duduk di kursi dengan wajah yang masih merona. "Maaf Bu, saya benar-benar nggak sengaja," ulang Rohmat. Menyerahkan kain itu, Anjani mengangguk. "Sudah, lupakan. Kita ngobrol soal yang tadi aja. Apa yang mau kamu omongin?" Tapi di dalam hati mereka berdua, momen itu telah meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus, sebuah percikan yang siap menyala. Rohmat duduk di kursi kayu tua, tangannya mencengkram lututnya, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Anjani,
kini membungkus tubuhnya dengan kain batik yang diambil dari jemuran, duduk di seberangnya. Wajahnya masih merona karena kejadian tak terduga tadi. Matanya sesekali mencuri pandang ke arah Rohmat, dan meski malu, ada sesuatu di tatapan pemuda itu yang tak bisa ia abaikan. Campuran kagum dan hasrat yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Rohmat, yang awalnya ingin membicarakan rencana membuat lemari kecil untuk toko Anjani, kini kehilangan kata-kata. Pemandangan tubuh Anjani, yang meski usianya lanjut tetap memancarkan pesona, terus terbayang di benaknya. "Bu, tadi saya benar-benar nggak sengaja," katanya lagi, suaranya parau, berusaha memecah keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Anjani mengangguk, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. "Saya tahu, Mat. Kita lupakan saja. Kamu mau ngomong apa tadi?" tanyanya, berusaha mengembalikan suasana ke topik semula. Tapi Rohmat hanya menggeleng pelan. Matanya kini berani menatap Anjani lebih lama. "Bu, saya nggak tahu kenapa, tapi ibu itu beda. Saya nggak bisa bohong. Tadi saya kagum." Akunya, suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Anjani tersentak, tak menyangka keberanian Rohmat. Ia ingin menegur, tapi ada bagian dirinya yang merasa tersanjung, bahkan terbuai oleh kata-kata itu. "Mat, jangan ngomong gitu. Saya sudah tua, kamu masih muda," balasnya, tapi nadanya lemah, seolah tak yakin dengan kata-katanya sendiri. Suasana di ruang tamu kecil itu berubah, seperti udara yang dipenuhi listrik halus. Anjani bangkit, berjalan menuju meja kecil di sudut untuk mengambil segelas air, berusaha mengalihkan perhatian dari debaran di dadanya. Rohmat mengikuti gerakannya dengan mata, memperhatikan setiap langkahnya. Cara kain batik itu melilit tubuhnya, cara rambutnya yang masih basah menempel di lehernya. Tanpa sadar, ia bangkit dan mendekati Anjani, berdiri hanya beberapa langkah di belakangnya. "Bu, saya tahu ini salah, tapi saya nggak bisa berhenti mikirin ibu. Dari dulu, tiap ke toko, saya selalu nunggu senyum ibu," katanya, suaranya penuh keberanian yang tak biasa. Anjani berbalik, gelas air di tangannya hampir jatuh. Ia menatap Rohmat, matanya mencari kebenaran di wajah pemuda itu. "Mat, kamu tahu saya ini siapa? Saya bisa jadi ibumu. Ini nggak benar," ujarnya, tapi suaranya gemetar, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Rohmat melangkah lebih dekat, tangannya ragu-ragu menyentuh Anjani. "Umur cuma angka, Bu. Yang saya tahu, ibu bikin saya merasa lengkap," bisiknya. Sentuhan itu seperti percikan api, dan Anjani yang selama ini menahan perasaannya, merasa dinding pertahanannya runtuh. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, batas antara benar dan salah menjadi kabur, digantikan dengan hasrat yang selama ini terpendam. Malam itu, di bawah cahaya lampu Petromax yang redup, Anjani dan Rohmat menyerah pada perasaan yang telah lama mereka simpan. Ruang tamu yang sederhana, dengan dinding kayu yang berderit dan aroma sabun yang masih melekat pada tubuh Anjani, menjadi saksi bisu momen yang penuh gairah. Mereka tidak berbicara banyak, hanya membiarkan sentuhan dan nafas mereka berbicara. Anjani yang selama ini merasa usianya telah mencuri mimpinya, menemukan kembali dirinya dalam pelukan Rohmat. Rohmat yang selalu melihat Anjani sebagai wanita yang tak hanya cantik, tetapi juga penuh kehangatan, merasa telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. "Bu, saya nggak akan ninggalin ibu, apapun yang terjadi," bisik Rohmat di tengah malam saat mereka berbaring di ranjang besi tua yang berderit pelan. Anjani hanya mengangguk, tangannya memegang erat tangan Rohmat. "Jangan janji yang nggak bisa kamu tepati, Mat," balasnya. Suaranya lembut, tapi penuh kekhawatiran. Namun di saat itu, mereka memilih untuk tenggelam dalam kebahagiaan sesaat, mengabaikan dunia di luar yang mungkin tak akan pernah memahami hubungan mereka. Hubungan mereka menjadi rahasia yang dijaga rapat. Rohmat masih sering datang ke toko, tapi kini dengan lebih hati-hati, memastikan tak ada tetangga yang curiga. Anjani, meski tetap ramah pada pelanggan, kini lebih waspada, menghindari obrolan yang terlalu panjang dengan lelaki lain. Mereka bertemu di malam hari, saat kota sudah sepi dan lampu-lampu tetangga mulai padam. Di rumah Anjani,
Mereka berbagi cerita, awa, dan momen-momen intim yang membuat mereka merasa dunia hanya milik mereka berdua. Mat, kalau ada yang tahu, apa yang kita lakukan? Tanya Anjani suatu malam saat mereka duduk di beranda mendengarkan suara jangkrik. Rohmat menggenggam tangannya erat. Biarin aja, Bu. Yang penting kita bahagia. Orang lain gak perlu ngerti. Jawabnya dengan keyakinan yang membuat Anjani tersenyum, meski di hatinya ada ketakutan yang tak pernah ia ungkapkan. Mereka berhati-hati menghindari pasar bersama atau berjalan di tempat ramai. Bahkan saat Rohmat membantu memperbaiki atap rumah Anjani, ia datang pagi-pagi sekali sebelum tetangga bangun. Beberapa bulan kemudian, Anjani mulai merasa tubuhnya berbeda. Mual di pagi hari, tubuh yang mudah lelah, dan perut yang terasa lebih penuh membuatnya curiga. Awalnya, ia mengira itu hanya efek usia atau kelelahan karena mengurus toko. Tapi ketika siklus bulanannya tak kunjung datang, ia mulai panik. Dengan hati-hati, ia membeli tes kehamilan di apotik di kota sebelah, jauh dari tempat tinggalnya. Di kamar mandi kecilnya, dengan tangan gemetar, ia melihat 2 garis merah yang mengubah segalanya. Anjani hamil, dan ia tahu pasti bahwa itu anak Rohmat. Malam itu, saat Rohmat datang, Anjani duduk di ranjang, wajahnya pucat. "Mat, duduk dulu, ada yang harus saya bilang," katanya, suaranya berat. Rohmat yang awalnya tersenyum, langsung merasakan ketegangan. "Apa, Bu? Ibu kenapa?" tanyanya, duduk di samping Anjani. Dengan susah payah, Anjani mengeluarkan kata-kata itu. "Saya hamil, Mat. Ini anakmu." Rohmat membeku, matanya membelalak, tak percaya. "Hamil? Tapi, Bu, ibu kan," katanya, tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Anjani mengangguk, air matanya mulai mengalir. "Saya juga gak nyangka, Mat, tapi ini nyata." Rohmat menarik napas panjang, tangannya meraih tangan Anjani. "Kita hadapi bareng, Bu. Saya gak akan lari," katanya, meski di matanya terlihat ketakutan yang sama yang dirasakan Anjani. Kehamilan itu menjadi rahasia baru mereka. Sebuah konsekuensi dari cinta yang mereka pilih, namun juga ancaman yang bisa menghancurkan segalanya jika dunia tahu.